Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi pun. Selamat malam. Yang saya hormati kepada Ibu Lita Lianti, ST-MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 1, yaitu kelapa sawit. Kami dari kelompok 11 kelas RA akan membahas terkait diskusi kami pada jurnal dengan judul Pendekatan Holistik dalam Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit atau POME, Kemajuan Bioteknologi dalam Penggunaan Kembali POME secara Berkelanjutan. Pada kelompok 11 ini beranggotakan Anggun Permatasari, Melisa Dwi Amanda, Vina Fatin Fadila, dan saya sendiri Muhammad Iqmar Rashid. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, yakni sekilas tentang limbah pabrik kelapa sawit, yaitu POME. Diperkirakan bahwa untuk setiap ton minyak sawit mentah yang diproduksi, dibutuhkan 5-7,5 ton air, dan lebih dari 50% air tersebut berakhir menjadi limbah cair pabrik kelapa sawit atau POME. Raw POME adalah suspensi koloid yang mengandung 95-96% air, 0,6-0,7% minyak, dan 4-5% total padatan. Sistem kolam adalah metode yang paling konvensional untuk pengolahan POME, namun proses lain seperti pencemaran aerobik dan anaerobik, pengolahan fisikokimia dan filtrasi membran juga dapat memberikan gambaran kepada industri kelapa sawit mengenai perbaikan proses pengolahan POME yang ada pada saat ini. Namun, pengolahan yang terutama didasarkan pada pengolahan biologis, sistem anaerobik dan aerobik tidak efisien untuk pengolahan POME, yang sayangnya menyebabkan masalah pencemaran lingkungan. Hal ini karena mengandung BOD yang tinggi dan pH POME yang rendah, serta sifat koloid dan padatan tersuspensi, menyebabkan pengobatan dengan metode konvensional sulit dilakukan. Selanjutnya ada produksi yang lebih bersih sebagai strategi berkelanjutan dalam pengolahan POME. Terdapat langkah pencegahan polusi melalui produksi yang lebih bersih yang didasarkan pada 5 kebijakan, yaitu pengurangan, penggantian, penggunaan kembali, pemulihan, dan daur ulang. Karena tingginya komposisi dan konsentrasi karbohidrat, protein, senyawa nitrogen, lipid, dan mineral pada POME, memungkinkan penggunaan kembali limbah cair untuk sarana bioteknologi. Strategi tersebut dapat memanfaatkan kepentingan internasional dalam mendukung produksi POME menjadi produk bernilai tambah yang berbeda melalui produksi yang lebih bersih dan bioteknologi yang ramah lingkungan untuk memungkinkan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan penggunaan kembali sumber daya hayati yang terdapat dalam POME secara berkelanjutan. Lalu berikutnya, POME sebagai produk yang dapat digunakan kembali. Analisis kimia menunjukkan bahwa fraksi partikel berbentuk batang yang tersedia di POME setara dengan karbohidrat di alam. Penggunaan kembali POME, khususnya sebagai pakan ternak, masih diperdebatkan karena faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan, seperti kandungan ligninnya. Lignin adalah bahan kimia organik kompleks dan tidak larut dalam air. Kandungan lignin yang tinggi, yaitu 0,412 gram per 100 ml POME, dapat menimbulkan hambatan besar dalam pencernaan serat oleh hewan ruminansia maupun non-ruminansia.
Lignin diketahui sangat tahan terhadap degradasi kimia, sehingga meningkatkan daya cerna yang rendah. Oleh karena itu, agar pome dapat digunakan kembali secara efektif sebagai pakan ternak, maka perlu ditingkatkan nutrisinya dengan mengurangi kandungan abu dan serat serta meningkatkan kandungan protein setara dengan tepung pakan impor. Selanjutnya, ada kemajuan bioteknologi dalam penggunaan kembali pome secara berkelanjutan. Analisis kimia pome sangat penting untuk memahami sifat-sifatnya dan bagaimana memanfaatkan limbah secara efisien, karena pome memiliki komposisi yang berbeda-beda. Analisis kimia membantu dalam perumusan program pemanfaatan limbah dan proses pengelolaan air limbah yang lebih efektif. Konsep zero discharge dan teknologi inovatif sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Contoh penting adalah produksi biogas dan metabolit lainnya melalui proses fermentasi. Selain itu, pome juga dapat diolah menjadi sumber daya hayati yang dapat digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk. Dengan demikian, pome dapat diolah menjadi bahan yang lebih berguna dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, ada penggunaan kembali pome sebagai media fermentasi secara berkelanjutan. Penggunaan kembali pome sebagai media fermentasi sangat mungkin karena pome mengandung berbagai komponen seperti karbohidrat, protein, senyawa nitrogen, lipid, dan mineral dengan konsentrasi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pome memiliki potensi untuk dipulihkan dan dipusatkan sumber daya hayati yang tersedia melalui proses ultrafiltrasi. Dengan demikian, sumber daya hayati yang terkonsentrasi dapat digunakan kembali secara lebih efektif sebagai media fermentasi. Pome dan turunannya telah digunakan sebagai media fermentasi untuk menghasilkan berbagai produk seperti antibiotik, bioinsektisida, pelarut, polihidroksialkanoat, asam organik, dan enzim dengan berbagai tingkat keberhasilan. Selain itu, produksi hidrogen dari pome selama pengolahan anaerobik juga telah dipelajari secara intensif karena hidrogen yang dihasilkan dan produk pembakarannya tidak dihitung sebagai gas rumah kaca. Namun, pome juga mengandung antioksidan kuat yang larut dalam air, asam fenolik, dan flavonoid yang dapat menghambat perkembangan pertumbuhan mikroorganisme. Yang selanjutnya yaitu antibiotik. Di dalam jurnal ditentukan pengaruh konsentrasi pome dan penambahan bahan kimia terhadap produksi penisilin dalam kaldu kultur selama periode 4 hari. Bahwa jumlah penisilin yang diproduksi pome lebih kecil dibandingkan di pabrik periode Gaucher 1984 media standar. Dan produksi penisilin disebabkan oleh konsentrasi karbohidrat yang lebih rendah 23 gram liter pada pome dibandingkan dengan media standar yang mengandung 2,5 gram per liter hidrat. Penambahan lemak pada pome merangsang produksi penisilin. Selanjutnya terdapat bioinsektisida. Seperti yang terdapat pada layar bahwa pengertian dari bioinsektisida itu sendiri merupakan sebuah bahan-bahan alami yang bersifat racun serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, memengaruhi hormon, menghambat makan, membuat mandul, sebagai pemikat, penolak, dan aktivitas lainnya yang dapat memengaruhi organisme pengganggu tanaman. Adapun potensi penggunaan kembali pome sebagai substrat fermentasi dari bakteri Bacillus thuringiensis untuk pengendalian nyamuk. Keunggulan dari bioinsektisida ini, dia produk yang tidak dapat merusak lingkungan. Kandungan rasio karbon dan nitrogen yang tepat, serta tingkat ion yang cukup, seperti magnesium, kalsium, mangan, dan lain-lain, di dalam pome, itu dapat menjadi media tumbuh yang baik bagi Bacillus thuringiensis. Media yang mengandung 1% bahan per volume rentetat atau hasil sisa dalam bentuk bubuk sama baiknya dengan media standar garam ekstrak ragi glukosa dalam hal produksi spora
Bacillus thuringiensis. Selanjutnya, produk turunan dari pome atau lumpur pome yaitu digunakan untuk pelarut aseton, butanol, etanol, atau AB, di mana lumpur yang terpisah atau pome yang telah diuji dapat menjadi media fermentasi untuk memproduksi pelarut AB oleh bantuan bakteri Clostridium Saccharoperbutylacetonicum N14 atau ATCC 13564, yang dimana mekanismenya bekerja pada enzim yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium Saccharoperbutylacetonicum N14 atau ATCC 13564 cukup untuk menghidrolisis campuran karbohidrat dan selulosa yang terdapat dalam lumpur pemisah. Hidrolisat enzimatik dari lumpur pemisah dapat digunakan sebagai media inokulum perkembangan Clostridium Saccharoperbutylacetonicum N14 yang dapat menghasilkan konsentrasi butanol yang sama dibandingkan dengan media glukosa kentang, dan sedangkan produksi etanol meningkat lebih dari 100%. Penelitian lain dari penulis Sumrutai dan kawan-kawan tahun 1996 mengatakan bahwa penggunaan bakteri Clostridium aurantibutyricum dengan metode menurunkan pH dari 6,2 menjadi 5,5 pada 9 jam dan memulai pemberian glukosa setiap 2 jam sebanyak 2 gram per liter pada 10 jam dimungkinkan untuk memperoleh 30% hidrolisis minyak serta produksi 5,78 gram per liter aseton dan 6,78 gram liter butanol. Penelitian lainnya dari Khalil dan kawan-kawan tahun 2003 mempelajari pemanfaatan pome mentah dengan bakteri Clostridium acetobutylicum dan Clostridium Saccharoperbutylacetonicum N14 dalam sistem kultur batch. Dengan hasil, bakteri Clostridium acetobutylicum atau enzim 13357 ini dapat menghasilkan total AB tertinggi pada fraksi partikulat 90% volume per volume pome mentah setelah 48 jam fermentasi pada pH awal 5,8. Sedangkan sel-sel imobilisasi dari bakteri Clostridium Saccharoperbutylacetonicum N14 ini dapat digunakan kembali minimal 5 kali dalam fraksi partikulat 100% volume per volume pome mentah tanpa kehilangan kinerjanya. Dalam membuat produk yang memanfaatkan mikroorganisme bisa dibantu oleh alat bioreaktor aliran osilasi yang dimana dapat dipercaya untuk meningkatkan produksi produk AB dalam pome mentah. Sekian presentasi dari kami kelompok 11 kelas RA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.